Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran sejarah peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri salah satu babak paling krusial dan monumental dalam catatan sejarah dunia Islam, yaitu sejarah berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus. Video edukasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Amelisa dengan nomor induk mahasiswa 240101010224 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di bawah bimbingan dosen pengampu yang terhormat Ibu Uwis Madihatul Khuluqiyah SSMH. Mari kita mulai pembahasan materi kali ini. Sebelum membahas konfliknya, kita perlu memahami siapa itu Bani Umayyah. Nama dinasti Umayyah ini secara nasab disandarkan kepada Umayyah bin Abdul Asyam, kakek buyut dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Jika ditarik garis keturunannya, keluarga Umayyah ini sebenarnya segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Artinya, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan sebenarnya berada dalam generasi yang sama. Keduanya berasal dari dua klan paling besar, terpandang, dan paling berpengaruh di dalam suku Quraisy, yaitu Bani Hashim dan Bani Umayyah. Cikal bakal atau akar terbentuknya dinasti ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan bermula dari pergolakan politik yang terjadi pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat akibat terbunuh. Situasi politik umat Islam menjadi sangat tidak stabil. Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat sebagai gubernur di Damaskus sekaligus merupakan keluarga dekat dari mendiang Khalifah Utsman, melakukan tuntutan keras agar pembunuhan Utsman segera diusut tuntas. Perbedaan cara pandang dalam menyelesaikan masalah inilah yang kemudian memicu perselisihan besar antara kubu Khalifah Ali dan kubu Muawiyah. Ketegangan politik tersebut akhirnya memuncak menjadi bentrokan militer yang sangat dahsyat di sebuah kawasan bernama Siffin, sehingga peristiwa ini dicatat dalam sejarah sebagai Perang Siffin. Di tengah berkecamuknya perang, ketika pasukan Muawiyah sudah nyaris terdesak dan kalah oleh tentara Khalifah Ali, sebuah strategi cerdas muncul dari penasihat Muawiyah, yaitu Amr bin Aus. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengangkat mushaf Al-Quran di pucuk-pucuk tombak mereka. Ini adalah simbol ajakan damai, rekonsiliasi, atau yang dikenal dengan istilah tahkim. Khalifah Ali demi menghindari pertumpahan darah yang besar di kalangan sesama muslim, akhirnya menerima ajakan damai tersebut. Namun, keputusan untuk berdamai ini membawa dampak yang sangat besar dan memecah struktur internal pendukung Khalifah Ali. Barisan umat Islam terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah mereka yang tetap setia dan taat mengikuti keputusan Khalifah Ali, yang kemudian dinamakan dengan kelompok Syiah. Sementara kelompok kedua adalah mereka yang kecewa, keluar, dan memisahkan diri dari barisan Ali. Kelompok inilah yang disebut sebagai Khawarij. Akibat perpecahan tersebut, fokus pemerintahan Khalifah Ali berubah. Beliau tidak lagi menggerakkan pasukannya untuk menghadapi Muawiyah, melainkan harus menyelesaikan pemberontakan dari kubu Khawarij, yang puncaknya terjadi dalam pertempuran di Nahrawan. Meskipun kubu Khawarij berhasil ditumpas, dendam politik tetap membara. Beberapa tokoh Khawarij yang berhasil meloloskan diri merencanakan pembunuhan, hingga akhirnya sejarah mencatat duka mendalam bagi umat Islam ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat setelah dibunuh oleh seorang anggota Khawarij. Pasca wafatnya Khalifah Ali pada tahun 661 Masehi, kepemimpinan di Kufah sempat diteruskan oleh putra sulungnya, yaitu Hasan bin Ali, selama beberapa bulan. Namun, menyadari bahwa situasi umat masih sangat rawan terpecah dan demi menghentikan pengaliran darah yang sia-sia di antara sesama muslim, Hasan bin Ali mengambil keputusan diplomasi yang sangat berani dan bijaksana.
Beliau memilih untuk membuat perjanjian damai dan secara sukarela menyerahkan tahta kekuasaannya pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Penyerahan kekuasaan oleh Hasan ini berhasil menyatukan kembali seluruh faksi politik umat Islam di bawah satu payung kepemimpinan tunggal, yaitu Muawiyah. Oleh karena itu, dalam lembar sejarah Islam, tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi ini secara aklamasi disebut sebagai Am al-Jamaah atau Tahun Persatuan. Peristiwa bersejarah inilah yang menjadi tonggak resmi berdirinya dinasti Umayyah dan menjadikan Muawiyah sebagai penguasa mutlak dalam dunia Islam saat itu. Dengan berdirinya dinasti Umayyah, berakhir pula lah era pemerintahan kekhalifahan yang bersifat demokrasi atau pilihan musyawarah seperti era Khulafaur Rasyidin. Muawiyah melakukan transformasi besar dengan menunjuk putranya sendiri, Yazid, sebagai putra mahkota dan pewaris tahta. Langkah ini mengadopsi sistem monarki atau kerajaan turun-temurun yang terinspirasi dari tradisi kekaisaran Persia dan Bizantium. Sejak saat inilah konsep dinasti resmi diperkenalkan dalam pergantian kekuasaan politik Islam. Setelah memegang kendali penuh, Muawiyah mengambil langkah strategis dengan memindahkan ibu kota pemerintahan Islam dari Madinah ke kota Damaskus di wilayah Suriah. Damaskus yang awalnya merupakan kota bekas jajahan Romawi Timur dan jalur perdagangan yang makmur, disulap menjadi pusat birokrasi politik, militer, dan kebudayaan Islam yang sangat megah. Dari kota inilah dinasti Umayyah nantinya membangun imperium Arab yang besar selama hampir 1 abad ke depan. Berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus merupakan fase transisi yang sangat penting. Walaupun lahir dari konflik politik yang panjang antara Khalifah Ali dan Muawiyah, dinasti ini pada akhirnya mampu menyatukan kembali umat melalui peristiwa Am al-Jamaah. Dinasti ini berhasil bertahan selama kurang lebih 91 tahun di Damaskus di bawah kepemimpinan 14 orang khalifah dan meletakkan dasar bagi perluasan wilayah serta kemajuan administrasi dunia Islam. Demikianlah penjelasan singkat mengenai latar belakang berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai sejarah peradaban Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.